Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun kalian berada, mahasiswa peserta dasar menggambar teknik. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi berikutnya tentang praktikum ya, karena mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga saya membuat video ini. Nah, di video ini saya menunjukkan beberapa tampilan dari scan buku ya, yang mana bermanfaat bagi kalian. Nah, di buku ini kita bisa melihat bahwa berbagai tampilan, berbagai tampak dari bentuk bangunan ya, bentuk bangun dari berbagai arah. Ini adalah tiga dimensi ya. Bisa dilihat bidangnya, bidang ABC, seperti pada sumbu aksis pada AutoCAD ya. Nah, kita menganut dulu proyeksi, ada beberapa macam ya, ada aksonometri, ada proyeksi ortogonal dan seterusnya. Nah, untuk sementara kita mengenal isometri dahulu ya. Isometri seperti halnya denah yang dimiringkan dan dinaikkan dengan tinggi yang sama. Nah, pada praktikum kali ini kita bisa membagi untuk tampilannya ya, yaitu tampak samping kanan, tampak depan, tampak atas. Nah, kita membuat di bagian tampak atasnya dahulu ya. Nah, ini langkah pertamanya, bisa dilihat sumbu aksis pada AutoCAD ya. Nah, AutoCAD-nya tampilannya saya pakai tampilan yang hitam. Ini bisa juga dibuat warna yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa AutoCAD ini di layarnya yang bergerak ini adalah kursor atau crosshair ya namanya. Kemudian ini ada bidang kerja, bidang gambar gitu ya. Kemudian ini ada ribbon seperti yang di Microsoft Word. Kemudian ini ada menu bar ya di sini. Saya menggunakan AutoCAD 2022 dan setiap tahunnya itu ada penambahan versi ya. Ada penambahan versi 2023 dan seterusnya nantinya. Nah, versi yang baru tidak bisa dibuka versi yang lama, jadi diperhatikan bahwa nanti penyimpanannya bisa di-defaultkan di AutoCAD 2000 atau 2024 gitu ya. Nah, kita bisa praktikum dahulu di sini membuat garisnya ini ya, sumbu aksis ya, sumbu untuk membagi itu ya. Nah, kita tahu bahwa di AutoCAD ini ada sumbu aksis, sumbu X dan Y. Kemudian di sini ada command prompt untuk mengetikkan perintah, dan di sini ada tampilannya ya. Tampilan misalkan kita merubah ke tampilan perspektif gitu ya. Di sini sumbu aksisnya ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z untuk ke arah atas. Nah, kemudian kita arahkan ke arah atas dahulu, dan kita bekerja di sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah ya. Kalau membuat line itu bisa diketikkan di sini atau diketikkan secara manual ya. Line atau cara ketiga dengan hurufnya saja. L gitu aja ya. Nanti dia akan muncul gitu. Kemudian di spasi atau enter ya. Di sini kita bagi sejauh berapa ya? 100 lah. Ini angkanya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian kita pindahkan ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa ada titiknya ini sangat penting ya. Atau saya ulang lagi. Saya mengetikkan perintah line ya dengan mengetikkan L gitu aja. Kemudian dari kiri ke kanan. Nah, sewaktu menggambar dari kiri ke kanan itu jangan sampai posisinya miring berapa derajat gitu ya. Ini harus posisinya pas. Nah, pas posisinya horizontal, dia akan mengunci ya. Akan mengunci. Di sini ada titik bantunya, titik-titik bantunya seperti ini. Nah, ini masukkan angka 100 ya. Pada waktu menarik garis ini, kalian jangan sambil menahan klik kirinya. Jadi lepaskan aja mouse-nya ya, lepaskan mouse-nya ya. Sewaktu mengetikkan line, kemudian ini di titik sembarang, dilepas mouse-nya, kemudian diarahkan mouse-nya ke arah sini ya, sejauh 100. Kemudian di spasi atau enter, kemudian
Kalau sudah posisinya seperti ini, bisa di escape ya, ditekan tombol ESC pada kiri atas keyboard kalian. Nah, sudah terbentuk garis bantunya gini. Untuk mouse ya, pastikan kalian memiliki mouse 3 tombol ya. Klik kiri yang sering digunakan ya. Kalau klik kanan ini fungsinya misalkan kita mengulang perintah yang sama ya. Nah, ini baru muncul seperti ini. Kemudian ini ada, kita masukkan juga misalkan line ya. Line ini dengan dengan cara yang sama ya, tapi ini secara vertikal ya. Nah, kita ke arah bawah 100 juga. Nah, kemudian ini dipindah ya, dari posisinya dipindah. Nah, karena kita masih baru install AutoCAD ya, ini titiknya dari sini ke sini aja, titiknya yang muncul hanya endpoint aja. Nah, di sebelah polar ini bisa kalian klik ya, ada panahnya ini ya, tracking setting. Nah, di bagian object snap klik midpointnya ya, kemudian di OK. Nah, caranya ini supaya memunculkan midpoint yang ada di sini ya. Kalau sudah, ini dipindahkan, diseleksi ya. Nah, seleksi ini ada 2 macam cara. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah nanti muncul warna biru ya. Kalau dari kanan atas ke kiri bawah nanti munculnya hijau. Nah, ini maksudnya berbeda banget ya. Kalau misalkan dari kiri atas ke kanan bawah, ini tidak bisa menyeleksi sebagian ya. Tapi kalau dari kanan atas ke kiri bawah, kalian bisa menyeleksi sebagian sehingga objeknya akan terpilih ya. Ini harus semuanya, kalau warna biru harus semuanya, tapi kalau warna hijau bisa sebagian aja, gitu aja. Nah, ini kita pindahkan ya, kita move ya, move. Nah, cari titik bantunya dulu, titik acuannya ya, titik acuannya di midpoint, dipindah ke midpointnya ini ya. Nah, ini sudah terpindahkan di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau kurang pas misalkan pengen memindahkan di atas juga bisa ya. Pindahkan aja, dipilih di seleksi objeknya, kemudian dipindahkan seperti ini. Terserah di posisinya di sini ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita bisa memberi nama ya. Kalau dibutuhkan sekarang ada tampak gitu ya. Nah, kita klik teks ya. Teks, kemudian dimasukkan ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan apa? Tampak samping kanan. Kita ketikkan ya. Jadi seperti ini. Ini kalau terlalu besar ya, bisa dikecilkan ya. Bisa mengecilkan pakai ini ya. Ini terlalu kecil, nggak bisa. Jadi bisa dipilih dulu, kemudian kita scale. Nah, scale ini mana? Ini ya, scale ini untuk memperbesar atau mengecilkan suatu objek ya. Jadi misalkan ini ya, kita kecilkan sebesar separuhnya, berarti 0,5 ya. Nah, jadi dia akan terskala gitu. Oke, kalau sudah, kita pindahkan agar posisinya pas ya. Jadi di seleksi, kemudian dipindahkan. Ini juga kalau sudah ya, kita contoh inilah. Ini ada tampak samping kanan, tampak depan, tampak atas. Berarti ini kita pindahkan ke sini ya. Titik acuannya mana gitu ya. Nah, titik acuan ini penting supaya bisa rapi gitu ya. Kemudian di bagian sini ada tampak atas. Oke, kita bikin ya. Kita copy di sini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita ganti ya, tampak depan gitu ya. Kemudian ini tampak atas ya. Oke, kalau sudah kita menggambar dari posisi tampak atas ini ya, kita bikin seperti ini. Nah, nanti tujuannya kita bisa memproyeksikan dari tampak atas itu ya, dengan garis-garis bantu ini ya. Kemudian setelah ini diarahkan
ke atas, ke samping ya. Kemudian kita putar. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya bisa ada tampak atas, tampak depan, tampak samping kanan gitu ya. Oke. Nah, kita membuat ukurannya proporsional aja, tidak harus ukurannya seperti ini ya. Kalau kalian membuat rectangle atau kotak, ini bisa diklik ya, kotak, kemudian masukkan angka dulu. Berapa angkanya? Misalkan 25 kali 25. Ya. Kalau memasukkan berarti kalau membuat objek berarti gini. Diklik titik sembarang di sini. Kemudian masukkan angkanya ya. Nah, pada waktu menarik objek ini, menarik garis ini, jangan sambil ditekan jangan ditahan klik kirinya ya. Jadi dilepas saja sambil ukurannya membesar seperti ini. Katakanlah ini 25 kali 25 berarti add ya. Di atas angka 2 di keyboard Anda itu ada simbolnya add itu ya. Atau misalkan email @gmail.com. Nah, itu add-nya itu. Kita masukkan add ya, seperti yang ini. Tujuannya untuk mengunci ya angkanya gitu. Katakanlah di sini 25 koma ya. Nah, koma itu fungsinya untuk mengunci juga. Jadi 25 tadi untuk X-nya, sekarang Y-nya ya. 25. Nah, seperti ini ya. Ini kita pindahkan ya supaya proporsi tempatnya itu posisinya pas gitu ya. Nah, mungkin posisinya pas di sini ya. Memindahkan tadi bisa ya caranya gitu ya. Kemudian supaya terbentuk gambar seperti ini, kita membuat objek yang lain ya. Ini objek yang ini kita offset ya. Diklik offsetnya. Di sini ada keterangan ya. Kurang lebih berapa ya? Sekitar 10 mungkin ya. Oh, ini terlalu besar. Berarti terlalu besar ya. Ini diklik, kemudian di sini mungkin 3 aja ya. Nah, seperti ini ya. Atau masih besar, kita bisa trial dan error angkanya ya. 2 ya, misalkan. Nah, seperti ini sudah hampir mirip ya dengan yang ada di sini ya. Nah, garisnya ini bisa, karena masih belum mirip, ini agak panjang ya kesininya. Ini bisa diperpanjang ya. Nah, ini kan ada titik-titik bantunya. Jangan lupa ini ada endpoint, ada midpoint-nya ya. Ini bisa diperpanjang ya. Jadi ini yang sewaktu kita arahkan di sini crosshair-nya ya. Ini bisa diklik kemudian diarahkan di sini ya. Jadi untuk mengarahkannya jangan sampai goyang-goyang ya ke bawah ya, sesuai dengan sumbu X dan Y-nya. Kurang lebihnya sekitar 5 aja ya. 5 kemudian di spasi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita membuat kotakannya ini ya, untuk tungkunya ini ya, cerobong asapnya atau nanti ada ketinggian P lantainya. Di sini ada, kita masukkan ya kotakan juga rectangle ya. Kurang lebihnya segini, berarti berapa ukurannya? 8 kali 8 ya, masukkan angka add ya, 8,8 di enter. Nah, seperti ini. Sebenarnya membuat dari line ini bisa ya. Misalkan kalian ketik line ya. Ini masukkan angka berapa? 8, kesininya 8, kesininya 8, kesininya ngunci 8, di escape ya, tekan escape. Nah, sewaktu kalian klik ini dia kan sudah menjadi satu, tapi sewaktu kalian tekan ini karena line biasa ya, ini akan menjadi satu yang terpisah-pisah ya, yang terpisah-pisah. Atau kalian juga kalau pengen membuat garis yang tersambung, diketikkan polyline ya, polyline ya. Nah, polyline ini fungsinya untuk sama ya sebenarnya, tapi garisnya dia langsung tersambung ya. Katakanlah tadi berapa? 8, di sini 8, di sini 8 ya, di sini 8 juga. Nah, ini di escape ya, ditekan escape.
Nah, ini tersambung dia, seperti pada waktu membuat rectangle tadi. Nah, ini pun sebenarnya bisa juga digabungkan dengan mengetikkan perintah pedit ya. Nah, pedit ini diketikkan, diklik, dimasukkan perintah pedit dulu, diketikkan, kemudian diklik satu ini, kemudian ditekan ini apa? Do you want to turn it into one? Yes ya, Y aja, Y, kemudian join ya. Ini 1, 2, 3, 4, kemudian di spasi ya, join ya. Nah, ini udah jadi satu ya, jadi dijoinkan tadi ya, diketikkan perintah pedit ya tadi ya. Nah, kita ambil salah satu aja, yang lain dihapus dengan menekan delete ya. Ini kita pindahkan ya, di move di sini. Kita cari midpoint-nya yang di sini ya, dicari midpoint-nya juga yang di sini. Oke, ini masih belum selesai. Kita seleksi lagi, kita pindahkan ya. Ditekan apa itu? Dimasukkan perintah move tadi ya. Dari titik sini ke sini. Nah, ini udah mendekati sama. Ini masih belum ya, dipindah lagi ke arah sini ya. Nah, gimana? Sudah mirip ya? Nah, kemudian caranya gimana? Caranya menghapus ini ya ditekan di trim ya. Jadi ada trim di sini. Ada trim ya, diklik kanan di luar ya. Ini ditekan tombol yang mirip gunting ya di sini. Kemudian diklik di sini ke arah sini. Nah, dalamnya akan kehapus gitu. Caranya ngetrim ya. Kemudian ini juga sama ya. Sama caranya ya. Dengan apa itu, ukurannya berapa ya? Kurang lebihnya sebesar gini ya, berarti 10,5an ya, berarti add 10,5. Nah, kemudian dipindah di sini, kurang lebihnya ya di sini ya, kemudian dipindahkan. Oke, nah nanti bisa di trim ya dengan ini ya, ditarik ke sini. Oke, ya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, kita bisa geser ke berikutnya. Namun sebelum geser ya, kalian simpan dulu, nanti kalau sewaktu-waktu ada error gitu ya, dicari yang 2004 ya. 2004 nanti yang DWG ya, bukan DXF ya. Kemudian kita bikin layer ya. Nah, kita bikin layer, dimasukkan apa itu, perintah layer gitu ya. Nah, tadi kita bekerja di satu layer, yaitu layer 0 ya. Kita masukkan aja ini layer 1. Bisa warnanya kita modifikasi ya, warnanya seperti ini misalkan. Kita tutup aja kalau nggak terpakai. Ini kita seleksi semua, kemudian dipindah ke layer 1. Nah, dia akan warnanya kuning ya. Nah, fungsinya layer tadi, kita bisa mengatur ketebalan ya, ketebalan garis gitu ya. Bisa diukur, kemudian dia bisa titik-titik dan seterusnya ya. Nanti bisa diklik gitu. Nah, kemudian ini ya, kalau sesuai contoh, kita arahkan ke atas dulu ya.
ke atas dulu, ke sini ya, kemudian ke sini, kemudian ini ke sini ya, ini ke sini. Setiap perpotongan garis kalian bisa arahkan ke situ ya. Ini juga sama, ke sini, kemudian ini ke sini ya, kemudian ini juga sama, ini ke sini, kemudian ini ke sini, yang ini ke sini ya, ini ke juga sama. Nah, sudah seperti ini, kita tekan layer lagi. Ini misalkan garis bantu gitu ya. Nah, ini continuous-nya kita ganti ya. Dash 5 mungkin ya, kemudian kita oke aja. Jadi continuous-nya jadikan dash ya, dash ya. Ini sudah berubah apa belum ya, kita lihatnya dulu. Nah, sudah mulai terlihat ya. Mungkin tinggal skalanya aja yang diturunkan ya. Oke, saya tunjukkan di menu bar ya. Di sini ada line type, ada line weight ya. Mungkin kita klik salah satunya. Nah, di sini kita perlihatkan line weight ya, supaya memperlihatkan garis ketebalan, garis putus-putus di sini ya. Ada line type, kemudian show detail, global scale factor ya di sini, biar garis titik-titiknya itu lebih terlihat mungkin. Oke, oh ini anu ya. Kita ganti dulu. Ini yang 1 ya, atau 0,1 ya. 0.1 coba. Nah, ini garis titik-titiknya kan kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita posisinya aktifkannya di sini ya. Layer lagi ya. Warnanya kita coba kita ganti yang agak gelapan gitu ya. Nah, biar beda garisnya. Nah, kemudian kita di garis bantu ini ya, kita bisa membuat garis bantunya yang lain ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian jadi seperti ini. Nah, ini kita posisikan seperti pada ini ya. Nah, yang ini kita trim dulu ya. Oke. Ini juga sama ya. Nah, yang tidak terpakai bisa kita hapus dari sini ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita arahkan ke posisi yang pas untuk menggambar garis yang apa itu lainnya. Misalkan di sini jaraknya 10. Ini garis bantunya ya. Oke. Nah, kita di sini bisa menggambarkan bangunannya ya. Bentar.
Nah, ini layernya kita pilih layer 1. Nah, jadi seperti itu ya garisnya. Nah, ketinggiannya di sini paling penting ya, ketinggian antara yang di sini dan yang di sini harus sama nantinya ya. Oke, karena nanti dia akan diproyeksikan ke arah sana ya. Sedangkan yang di sini garis bantunya tetap ngikuti ya dari arah sini ya. Nah, kita membuat garisnya ini satu-satu bisa di copy ya, bisa ya, dibuat apa itu, dipilih satu kemudian di copy ya ke sini, di copy gitu ya. Nah, kemudian pilih layer yang lainnya tadi. Nah, garisnya seperti ini ya, jadi yang arah sini diproyeksikan ke sini juga. Nanti lebarnya yang ini berapa, 34, ke sini juga 34, jadinya harus sama ya. Garisnya titik apa itu yang di sini nanti posisinya juga harus sama di sini. Oke, kita buat garis lantainya ya di sini, misalkan ketinggiannya 1 gitu ya. Kemudian seperti ini. Nah, di sini ketinggiannya katakanlah 25 ya. Kemudian di sini berapa? Ini ada yang belum, lupa ya tadi ya, terlewat ya tadi ya. Nah, kemudian ketinggiannya yang ini lebih tinggi ya pastinya. Garis yang ini kita perpanjang sampai di sini, katakanlah di sini 10. Nah, garisnya ini. Oke. Kemudian ini pintu ya. Jadi ini pintu. Oke, tingginya berapa? Katakanlah 20 ya. Ini lebarnya sampai sini. Udah selesai ya proyeksinya, kurang 1 ya di sini. Berarti yang di sini apa itu sebelah kiri ini buat garis lagi ya, diarahkan ke arah sini ya, ke arah sini. Ini ketinggiannya berapa, diarahkan ke sini. Ini tingginya berapa, diarahkan ke sini ya. Ini tingginya berapa, diarahkan juga ke sini. Nah, seperti ini. Terus kita bisa memilih layer lagi. Kita bikin ketinggian lantainya. Kita bisa bikin tingginya tadi ya. Tingginya kan proyeksinya ke sini ya, belok ke sini ya. Oke. Dari sini. Kemudian ini ya, garisnya ini kan belok ya. Mana ya tadi ya? Garis, oh ini, dia seharusnya ada garisnya di sini ya. Oke. Pintunya nggak kelihatan soalnya kan hanya posisinya di depan. Di sini nggak ada pintu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini diproyeksikan ya ke sini ya. Garisnya ini. Ini kita membuat cerobong asapnya ya. Oke. Nah, garis bantu itu kalau tidak digunakan bisa kita hapus ya. Ya kurang lebih begitu ya. Untuk detail-detailnya bisa kalian tambahkan sendiri. Terima kasih.